Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bagaimana mungkin Chu Feng itu menjadi sangat abnormal? Seru Kou Kang. Pada saat itu, ketika semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan bersorak untuk kebesaran Chu Feng, Kou Kang memiliki ekspresi tidak senang. Dia berani mengambil risiko kemungkinan kematian untuk tinggal di sini, itu bukan karena dia ingin menyaksikan mukjizat. Namun sebaliknya, dia ingin menyaksikan Chu Feng menemui kematian yang kejam. Hanya dengan begitulah, dia bisa meringankan kebencian di hatinya. Namun ada apa dengan situasi ini sekarang? Itu satu hal bagi Chu Feng untuk bisa mengalahkan Hun Lian. Lagi pula, dia telah menangkap formasi spiritual yang sangat kuat. Namun pada saat itu, Chu Feng mampu melawan bahkan raksasa iblis tua yang terkenal. Ini adalah sesuatu yang Kou Kang merasa benar-benar tidak dapat menerimanya. Persisnya seperti apakah formasi spiritual yang mampu bertarung melawan Old Demon raksasa. Orang harus tahu, bahwa Old Demon Raksasa adalah salah satu ahli puncak di alam biasa 100 Refinements. Dia adalah karakter yang benar-benar agung. Belum lagi orang biasa dari generasi muda, bahkan keberadaan seperti Master Lembah Sunset Cloud Valley dan Kepala Akademi Three Stars Hall saja, keduanya akan kalah di seluruh tingkatan ketika ditempatkan di hadapan raksasa iblis tua. Logikanya, raksasa iblis tua haruslah eksistensi yang tidak dapat dijangkau oleh generasi muda. Bagi mereka, dia harus menjadi seseorang yang mirip dengan dewa. Namun justru keberadaan seperti dia, yang saat ini terkunci dalam pertempuran keras dengan Chu Feng. Karena itulah, Kou Kang benar-benar tidak mampu menerimanya. Setelah semua, semakin kuat Chu Feng, maka semakin lemah dirinya jika dibandingkan. Ketika jarak di antara mereka sangat besar, itu hanya akan membuat Kou Kang merasa lebih kecil dan lebih rendah, dan membuatnya merasa seolah-olah dia adalah seorang badut. Dan, boom, tepat pada saat itu, persenjataan leluhur yang dipegang di tangannya mulai bergetar sedikit. Kemudian, ledakan kekuatan penindasan yang tak terbatas dikeluarkan darinya. Begitu kekuatan yang menindas itu dipancarkan, langit dan bumi mulai bergetar hebat. Keributan besar terjadi pada saat itu. Meskipun orang-orang yang hadir semua adalah kultivator bela diri, dan banyak di antara mereka adalah ahli, tapi hampir semua orang selain Chu Feng akan bergoyang ke kiri dan kanan, dan tidak dapat berdiri dengan teguh. Selain itu, mereka kehilangan kemampuan untuk terbang di langit. Pada saat itu, kekuatan pertempuran Old Demon raksasa meningkat pesat. Itu sudah jelas betapa kuatnya persenjataan leluhurnya. Ketika merasakan kekuatan dari senjata leluhur untuk diri mereka sendiri, banyak dari orang-orang yang hadir tidak dapat menahan diri dari menghirup udara dingin dalam-dalam. Selain itu, untuk orang-orang seperti Su Yi, mereka mengungkapkan ekspresi khawatir, dan mulai berkeringat karena Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena pikiran aneh tiba-tiba muncul di benak mereka. Sementara raksasa iblis tua telah menggunakan persenjataan leluhurnya untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya, maka Chu Feng kemungkinan besar tidak memiliki persenjataan leluhur. Setelah semua, kultivasi yang sebenarnya Chu Feng adalah bawa dari peringkat 5,5 Martial Ancestor. Dengan tingkat kultivasi itu, tidak mungkin baginya untuk menaklukkan persenjataan leluhur yang sebenarnya. Jika menilai seperti itu, kemungkinan akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk mengalahkan Old Demon raksasa. Lagi pula, kekuatan persenjataan leluhur bukanlah sesuatu yang cocok dengan persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Kesenjangan di antara mereka juga bukan masalah kecil. Jadi pada saat itu, semua kerumunan mulai merasa bahwa mereka merayakan terlalu dini, dan telah meremehkan kekuatan sejati iblis raksasa tua. Hehehe, Chu Feng, kamu sekarang mulai panik bukan? Ucap iblis tua raksasa. Ketika semua orang khawatir untuk Chu Feng, Kou Kang sangat gembira bahwa bunga-bunga mekar di hatinya. Alasan untuk itu adalah, karena dia juga merasakan kekuatan persenjataan leluhur itu. Senjata itu memang sangat menakutkan. Dengan demikian, dia merasa bahwa Chu Feng yang tidak memiliki persenjataan leluhur, kemungkinannya tidak akan cocok untuk raksasa iblis tua. Karena itulah, saat Kou Kang bersuka cita atas musibah Chu Feng, ia pun mengalihkan pandangannya ke wajah Chu Feng. Dia ingin secara pribadi melihat ekspresi jelek Chu Feng. Orang ini, seru Kou Kang.
Namun setelah melihat wajah Chu Feng, hati Kou Kang yang baru saja berkembang dengan sukacita segera membeku. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tidak memiliki sedikit pun kepanikan di wajahnya. Namun sebaliknya, ada sedikit senyum di wajahnya. Itu adalah senyum yang tenang. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu akan dapat mengalahkan aku hanya karena kamu melepaskan persenjataan leluhur kamu? Chu Feng memandang raksasa iblis tua, dan berbicara dengan datar. Meskipun penampilan senjata leluhur memunculkan kekuatan yang melonjak, dan sangat meningkatkan kekuatan pertempuran iblis raksasa tua, tapi Chu Feng masih percaya diri seperti sebelumnya, karena ia telah memahami formasi pembantaian besar. Karena fakta bahwa Chu Feng telah mendapatkan kendali atas formasi pembantaian besar, dia paling yakin betapa menakutkan kekuatan yang dia pegang itu. Dengan demikian, dia tahu bahwa raksasa iblis tua tidak akan bisa mengalahkannya, bahkan setelah melepaskan persenjataan leluhurnya. Aku punya perasaan bahwa formasi besar yang kamu pegang sangat kuat. Kemungkinannya, bahkan setelah menggunakan Purgatory Demon Axe milikku, aku masih tidak akan bisa membunuhmu. Namun Chu Feng, aku berani menjamin bahwa apa yang akan aku gunakan nanti sudah cukup untuk mengirim kamu ke kutukan abadi, balas iblis tua raksasa. Setelah Old Demon raksasa mengatakan kata-kata itu, matanya berubah warna menjadi merah. Setelah itu, ledakan dari penindasan yang tak terbatas itu langsung menyelimuti wilayah ini. Ketika penindasan itu muncul, belum lagi yang lain, bahkan ekspresi Chu Feng segera berubah. Sensasi yang mengancam jiwa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, seketika saja muncul di hatinya. Sensasi semacam ini adalah keterampilan bela diri. Tapi ini jelas-jelas bukan keterampilan bela diri Kaisar Tabu. Mungkinkah dia melepaskan keterampilan bela diri tabu leluhur? Pikir Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng mengerutkan keningnya dalam-dalam. Dia sudah menyadari bahwa, teknik Old Demon raksasa yang akan melepaskannya, itu pasti akan menjadi sesuatu yang melampaui keterampilan bela diri Kaisar Tabu. Adapun apa yang akan melampaui keterampilan bela diri Kaisar Tabo, itu secara alami akan menjadi keterampilan bela diri tabu ancestral. Itu adalah keterampilan bela diri yang bahkan leluhur marsial tidak akan bisa mengendalikannya. Sensasi semacam ini. Mungkinkah? Seru kerumunan. Bahkan ketika Chu Feng mulai panik, kerumunan di sekitarnya bahkan lebih panik lagi. Dan bahkan, banyak orang yang mengungkapkan ekspresi sedih. Mereka semua menyadari bahwa, serangan raksasa iblis tua berikutnya akan sangat menakutkan. Di sini adalah teknik pembunuhan terkuat pria tua ini. Ini disebut keterampilan bela diri tabu leluhur. Tabu leluhur, formasi pembunuhan jiwa. Kata iblis tua raksasa. Tabu leluhur formasi pembunuhan jiwa, benar saja, itu adalah tabu leluhur formasi pembunuhan jiwa. Tampaknya legenda itu benar, legenda itu benar. Pada saat itu dari antara para pengamat, seorang lelaki tua yang sangat tua berteriak ketakutan. Sensasi ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi wajahnya, dan seolah-olah dia melihat kematian itu sendiri. Senior, mungkinkah pembentukan formasi ini adalah keterampilan bela diri tabu leluhur? Banyak orang mulai mempertanyakan perkataan orang tua itu. Karena bagaimanapun, masalah ini sangatlah penting. Lebih jauh lagi, karena lelaki tua itu adalah orang dengan status tertentu, maka kerumunan orang cukup mempercayai kata-katanya. Kamu semua, apakah kamu tahu tentang Half Step True Immortal dari North-South Immortal Sea? Orang tua itu bertanya. Tentu saja, Half Step True Immortal adalah individu yang sangat terkenal. Telah dikabarkan, dia hanya setengah langkah lagi dari menjadi Immortal abadi. Saat itu, dia adalah salah satu ahli paling terkenal di 100 Refinements Ordinary Realm, jawab kerumunan. Lalu, apakah kamu semua tahu, bagaimana Half Step True Immortal mati? Orang tua itu bertanya. Mati, bagaimana dia bisa mati? Bukankah setengah langkah abadi sejati memasuki pelatihan pintu tertutup? Banyak orang yang bertanya. Pada saat kerumunan bingung, seorang anak muda tiba-tiba berkata, aku sudah mendengar dari leluhur kita, bahwa setengah langkah True Immortal tampaknya telah dibunuh oleh raksasa iblis tua, ucap seorang anak muda. Benar sekali, memang ada desas-desus seperti itu, kata pria tua itu. Apa, iblis tua raksasa membunuh Half Step True Immortal, bagaimana bisa? Betul, bukankah setengah langkah abadi sejati, orang yang mengejar raksasa iblis tua untuk membunuhnya sepanjang waktu?
Bukankah raksasa iblis lama lari kemana-mana untuk melarikan diri darinya? Bagaimana mungkin dia bisa dibunuh oleh raksasa iblis tua? Ucap seseorang yang merasa itu tidak bisa dipercaya. Meskipun Half-Step True Immortal bukan berasal dari kekuatan apapun, tapi dia adalah orang yang terkenal karena kebenaran, dan seseorang yang akan mempertimbangkan orang-orang di dunia. Itulah alasannya, mengapa Half-Step True Immortal begitu terkenal dan dihormati oleh orang-orang. Saat itu, karena faktanya bahwa iblis tua raksasa telah melakukan sejumlah besar kejahatan, maka setengah langkah abadi sejati membuat resolusi tegas untuk menghilangkan raksasa iblis tua. Dia mengumumkan fakta bahwa dia akan mengejar raksasa iblis tua sampai dia terbunuh. Adapun Old Demon raksasa, meskipun dia kuat, tapi Half-Step True Immortal bahkan lebih kuat. Meskipun keduanya adalah leluhur marsial puncak, tapi raksasa iblis tua diburu secara menyedihkan oleh Half-Step True Immortal. Faktanya, selama periode ketika iblis tua raksasa menghilang, ada orang yang merasa bahwa dia telah dibunuh oleh Half-Step True Immortal. Meskipun Half-Step True Immortal telah menghilang, tapi tidak ada banyak orang yang merasa bahwa dia telah mati. Namun sebaliknya, mereka merasa bahwa dia telah memasuki pelatihan pintu tertutup. Setelah semua, itu adalah cara setengah langkah True Immortal melakukan sesuatu. Namun sekarang, telah dinyatakan bahwa Half-Step True Immortal dibunuh oleh Old Demon raksasa. Ini menyebabkan kerumunan merasa sangat tidak percaya, dan mereka tidak dapat menerimanya. Ada rumor yang menyatakan bahwa Half-Step True Immortal akhirnya berhasil menangkap raksasa iblis tua setelah mengejarnya selama waktu itu. Namun demikian, Half-Step True Immortal yang telah memiliki keunggulan absolut atas Old Demon raksasa sepanjang waktu, dia malah terbunuh oleh Old Demon raksasa. Adapun alasan mengapa Old Demon raksasa mampu membunuh Half-Step True Immortal, itu karena dia telah berhasil mempelajari keterampilan bela diri leluhur yang sangat sulit untuk dipahami oleh leluhur marsial. Lelaki tua itu berkata, dalam hal itu, legenda itu benar, dan Half-Step True Immortal dibunuh oleh iblis raksasa tua. Seru orang lain. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang tua itu, orang-orang yang hadir bahkan lebih tercengang. Namun demikian, mereka masih agak skeptis. Dengan demikian, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke raksasa iblis tua. Alasan untuk itu adalah, karena jawaban atas pertanyaan mereka adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh iblis lama raksasa. Karena bagaimanapun, Old Demon raksasa adalah salah satu karakter utama dalam hal ini. Ketika mereka menoleh untuk melihat iblis tua raksasa, kerumunan terkejut setelah mengetahui bahwa dia tidak memiliki niat untuk segera menyerang mereka. Namun sebaliknya, dia muncul seolah-olah dia sengaja membiarkan orang tua itu selesai menceritakan kisahnya. Memang itulah yang terjadi. Setengah langkah Anadi sejati itu terlalu sombong. Dia berpikir bahwa hanya karena kita berdua memuncaki leluhur marsial, sehingga dia benar-benar akan mengalahkanku. Namun sangat disayangkan untuknya, aku sudah berhasil mempelajari keterampilan bela diri tabu leluhur. Dengan demikian, Half-Step True Immortal sudah tidak ada tandingannya untukku 100 tahun sebelumnya, ucap iblis tua raksasa. Benar saja, dihadapkan dengan tatapan dari kerumunan yang merindukan jawaban, Old Demon raksasa mengungkapkan senyum puas di wajahnya. Saat dia berbicara, dia mengarahkan telapak tangannya ke atas kosmos saknya. Dan kemudian, pedang perak muncul di tangannya. Begitu pedang perak itu muncul, semburan kekuatan besar lainnya terpancar. Itu sebenarnya adalah senjata leluhur lainnya. Oh surga, bukankah itu setengah langkah True Immortals armamen leluhur, iblis yang menundukkan pedang ular perak? Old Demon raksasa sebenarnya benar-benar berhasil membunuh Half-Step True Immortal. Lord Half-Step True Immortal ternyata sudah mati, seru kerumunan. Jika itu hanya deklarasi dari raksasa iblis lama, maka banyak orang akan merasa tidak percaya. Namun ketika mereka melihat raksasa iblis lama mengungkap persenjataan leluhur setengah immortal, praktis semua orang percaya bahwa dia telah membunuh setengah langkah Kibik di sejati. Lagi pula, itu adalah persenjataan leluhur milik True Half Immortal, dan juga harta karunnya yang akan selalu dia bawa bersamanya. Kecuali dia sudah mati, maka tidak mungkin bagi persenjataan leluhur untuk meninggalkannya, apalagi berada di tangan iblis raksasa tua. Ketika berpikir bahwa Half-Step True Immortal telah mati, banyak orang mengungkapkan ekspresi kesedihan.
Setelah semua, Half-Step True Immortal adalah salah satu dari sedikit orang di alam biasa 100 perbaikan yang bersedia menegakkan keadilan bagi rakyat. Pada saat yang sama ketika orang banyak merasa sedih, mereka sekali lagi diliputi kegelisahan dan ketakutan. Jika bahkan Half-Step True Immortal yang terkenal dikalahkan oleh Old Demon Raksasa, maka kemungkinannya akan sangat sulit bagi Chu Feng untuk mengalahkan Old Demon Raksasa hari ini juga. Setelah semua, Half-Step True Immortal dianggap sebagai ahli nomor 1 di bawah ranah immortal sejati di alam biasa 100 perbaikan. Ketika bahkan dia bukan tandingan bagi Old Demon Raksasa, maka kemungkinannya tidak ada orang di bawah ranah True Immortal yang akan cocok dengan Old Demon Raksasa. Hahaha, merasakan kegelisahan dan ketakutan di mata orang banyak, iblis raksasa tertawa dingin. Tiba-tiba saja, iblis tua raksasa berkata dengan acuh tak acuh. Aku sudah berubah pikiran. Saat ini, selama kalian semua ingin berlutut di hadapanku, mengakui kesalahanmu dan kemudian berteriak keras bahwa setengah langkah True Immortal pantas mati, maka aku akan menyelamatkan hidupmu, ucap iblis tua raksasa. Benarkah? Tanya seseorang. Setelah iblis lama raksasa mengatakan kata-kata itu, seseorang segera bertanya. Pada saat yang sama, mata banyak orang mekar dengan cahaya. Itu seolah-olah mereka menemukan sinar cahaya untuk bertahan hidup dari malapetaka tertentu. Tentu saja, aku selalu menjadi orang yang menepati janji aku, iblis tua raksasa berkata dengan senyum aneh. Bruk bruk bruk. Setelah Old Demon Raksasa mengatakan kata-kata itu, segera ada orang yang berlutut di tanah. Selanjutnya, jumlah mereka mulai tumbuh semakin banyak. Menanggapi itu, Chu Feng buru-buru berkata, semua orang, jangan berlutut kepada orang yang tercela seperti itu. Karena aku, Chu Feng, bisa menjamin bahwa kalian semua tidak akan mati, ucap Chu Feng. Apa? Kamu dapat menjamin bahwa kami tidak akan mati? Kamu hanyalah seorang peringkat 5,5 martial ancestor, apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu akan dapat menjamin hidup kita? Jika bukan karena kamu memiliki formasi spiritual itu, maka kamu tidak hanya tidak akan bisa menyaingi Lord Raksasa, bahkan Hun Lian akan dapat membunuhmu berkali-kali. Seseorang segera berkata, semua orang, tolong percaya padaku, kata Chu Feng. Chu Feng, tutup mulutmu. Alasan mengapa kita terjebak dalam bahaya seperti ini hari ini adalah, itu semua karena kamu. Kami hanya ingin bertahan hidup sekarang, namun kamu masih ingin membahayakan kami. Apakah kamu bahkan bisa dianggap manusia? Sebuah suara yang dipenuhi dengan keluhan segera terdengar. Beralih ke sumbernya, itu sebenarnya adalah Kou Kang. Pada saat itu, Kou Kang sudah berlutut di tanah. Tidak hanya dia bertekad untuk meminta maaf, dia bahkan mulai secara terbuka mencela Chu Feng. Itu benar, itu semua karena kamulah, bahwa kita telah berakhir dengan kondisi ini. Ucap orang lain. Setelah dihasut oleh Kou Kang, semakin banyak orang yang benar-benar mulai mengecam Chu Feng. Pada saat yang sama, semakin banyak orang mulai berlutut dan memohon pengampunan. Half-Step True Immortal memutuskan untuk ikut campur dalam bisnis orang lain atas kemauannya sendiri. Kematiannya memang pantas. Adapun Chu Feng, dia berani melawan Dewa Raksasa. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Namun kami adalah orang yang tidak bersalah. Dewa Raksasa, tolong bedakan yang benar dari yang salah, dan lepaskan hidup kita. Kami pasti akan menyebarkan berita tentang Half-Step True Immortal yang sudah mati olehmu ke seluruh dunia. Pada saat itu, lebih dari setengah orang yang hadir sudah berlutut di tanah. Demi bertahan hidup, mereka mulai mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Menghadapi situasi seperti ini, iblis tua raksasa mulai tersenyum lebar. Dia melihat ke arah orang-orang yang belum berlutut dan berkata, apakah kamu semua benar-benar tidak takut mati? Ucap iblis tua raksasa. Kami tahu betul siapa yang benar dan siapa yang salah. Half-Step True Immortal adalah senior kami yang disegani. Adapun Chu Feng, dia juga berjuang untuk kebenaran hari ini. Kami tidak akan mengatakan kata-kata yang bertentangan dengan keyakinan kami demi bertahan hidup. Su Yiyi berbicara dengan keras. Setelah itu, yang lain yang tidak berlutut juga menyuarakan posisi mereka. Hanya saja pada saat itu, sebagian besar orang yang belum berlutut adalah orang-orang dari generasi yang lebih tua. Orang-orang dari generasi muda seperti Su Yiyi dan Song Biyu sangat sedikit jumlahnya. Sangat baik.
Karena kalian semua bersikeras untuk mati, aku akan membantu kalian semua mencapai tujuanmu hari ini, ucap iblis tua raksasa. Saat Old Demon raksasa berbicara, substansi gas merah tua di lingkungan mereka itu tumbuh lebih terkonsentrasi. Setelah itu, gelombang demi gelombang jeritan yang mencekam hati dan menakutkan yang membelah paru-paru bisa terdengar. Itu bukan jeritan biasa, namun sebaliknya, mereka adalah jeritan bayi. Suara mereka begitu menyedihkan, sehingga semua orang merasa sedih mendengarnya. Selanjutnya, jeritan itu terdengar dari kabut berdarah. Itu seolah-olah ada bayi yang tak terhitung jumlahnya meratap dalam kabut berdarah. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Iblis tua raksasa, aku punya pertanyaan untuk kamu, tanya Chu Feng. Silahkan bertanya, kata iblis tua raksasa. Apakah kamu bagian dari sekte jiwa bayi? Apakah kamu berhasil memahami keterampilan bela diri leluhur ini menggunakan jiwa bayi? Tanya Chu Feng dengan keras. Aku benar-benar tidak akan pernah berharap bahwa kamu akan tahu tentang sekte jiwa bayi, jawab iblis tua raksasa sambil mengungkapkan ekspresi terkejut setelah mendengar pertanyaan Chu Feng. Namun demikian, keterkejutannya melintas sangat cepat. Segera, senyum puas muncul di wajahnya. Dia pun berkata kepada Chu Feng. Kamu benar, orang tua ini adalah salah satu tetua manajemen Infant Soul Sect. Adapun keterampilan bela diri tabu leluhur aku ini, itu juga merupakan sesuatu yang berhasil aku pahami melalui menyempurnakan jiwa bayi. Namun Chu Feng, bahkan jika kamu tahu tentang semua ini, apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan? Setelah iblis tua raksasa mengatakan kata-kata itu, senyumnya menjadi lebih tebal. Sekte jiwa bayi, apa itu? Pada saat ini, Su Yiyi dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi bingung. Alasan untuk itu adalah, karena mereka belum pernah mendengar tentang sekte jiwa bayi. Sekte jiwa bayi adalah sekte iblis tersembunyi di alam biasa 100 perbaikan. Telah dilaporkan, orang-orang dari sekte jiwa bayi akan membunuh bayi yang baru lahir untuk melatih teknik iblis mereka. Keterampilan bela diri tabu leluhur sangat sulit dipelajari leluhur marsial. Alasan mengapa raksasa iblis tua itu bisa mempelajari keterampilan bela diri tabu leluhur adalah, itu karena yang ia pelajari bukanlah keterampilan bela diri tabu ancestor biasa. Namun sebaliknya, itu adalah teknik iblis. Sepertinya demi berhasil mempelajari teknik iblis itu, dia telah membunuh banyak bayi yang baru lahir. Bayi-bayi itu sangat menyedihkan. Mereka baru saja dilahirkan ke dunia ini, tetapi sebelum mereka bahkan dapat memiliki kesempatan untuk membuka mata mereka, dan menikmati dunia yang berkembang ini dengan baik, mereka langsung dibunuh secara menyedihkan olehnya, dan diubah menjadi korban dalam pengorbanan bagi orang lain untuk meningkatkan kekuatan mereka, jelas Chu Feng kepada orang banyak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.